Apa kabarnya? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September. Mungkin kita ada yang bosan selalu di rumah saja, tapi jangan lupa untuk terus bersyukur karena Tuhan selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Mari kita memulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Adik-adik, hari ini kakak-kakak yang melayani bersama dengan Kak Epi, Kak Prista, dan juga pemain musik kita, Kak Hewu. Dan firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh kakak calon Pikaris. Hai, nama kakak Dea Putri Perdana. Bisa adik-adik panggil Kak Dea. Terima kasih. Adik-adik di rumah, hari ini kita ada lagu baru yang diciptakan oleh Kak Hebu khusus untuk kita semua. Yuk kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Ayo Kawan-Kawan. Ayo, ayo, ayo kawan, mari kita bernyanyi. Bernyanyi memuji Dia, Yesus Tuhan yang ajaib. Mari, mari kawan-kawan, kita bersukacita karena berkat-Nya melimpah untuk kita semua. Angkat dua tanganmu, ucaplah syukur. Terima kasih Yesus atas berkat-Mu. Ya teman-teman, kita hari ini memulai ibadah sekolah minggu kita di awal bulan September. Semangat terus ya, walaupun kita masih sekolah minggu di rumah saja. Ayo, ayo kawan-kawan, mari kita bernyanyi. Bernyanyi memuji Dia, Yesus Tuhan yang ajaib. Mari, mari kawan-kawan, kita bersukacita karena berkat-Nya melimpah untuk kita semua. Angkat dua tanganmu, ucaplah syukur. Terima kasih Yesus atas berkat-Mu. Adik-adik silahkan duduk kembali. Untuk mengawali ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Seindah siang diterangi terang, Seindah siang diterangi terang, demikian Tuhan kasih-Mu kasih-Mu melingkupi kami, melingkupi kami, anak-anak-Mu anak-anak-Mu pada saat hari ini. pada saat hari ini. Dengan penuh sukacita Dengan penuh sukacita kami datang kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ke hadirat-Mu yang kudus untuk memuji, untuk memuji, memuliakan memuliakan kebesaran nama-Mu. kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, pada hari ini pada hari ini kami akan memulai ibadah ibadah sekolah minggu kami. sekolah minggu kami.
Kiranya Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga berakhir. Biarlah doa puji-pujian kami sampai ke tahtamu yang maha kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengirimkan video menghafal ayat emasnya. Mari kita saksikan video yang sudah adik-adik kirim minggu yang lalu. Shalom, ayat mas dari Amsal pasal 12 ayat 22a. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang setia dikenannya. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Allah, tetapi orang yang berlaku setia akan dikenangnya. Terima kasih selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amsal pasal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Terima kasih. Salam, nas emas minggu ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Amsal pasal 12 ayat 22a yang berbunyi, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 12 ayat 22 yang berbunyi demikian, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ayat emas minggu ini diambil dari Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Terima kasih. Ayat mas minggu ini terambil dari Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenankannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nama saya Gaby. Ini ayat hafalan. Yakobus 1 ayat 12b. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Amsal 12 ayat 22a. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Nah, sekarang mari kita mengingat ayat hafalan yang kakak-kakak bagikan minggu kemarin. Ya, ayat-ayat hafalan yang sudah dibagikan oleh kakak-kakaknya minggu kemarin terambil dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Silahkan adik-adik mengirimkan video menghafal adik-adik kepada kakak-kakak guru sekolah minggu masing-masing. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Dea, kita angkat satu pujian. Zaman sekarang berjagalah. Dengan zaman sekarang yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita tetap yakin dan percaya Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Kita senantiasa menyerahkan apapun pergumulan, permasalahan, sakit, penyakit kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan terbaik, dan pandemi ini juga akan berlalu. Adik-adik, duduk yang manis, kita akan mendengar cerita Tuhan Yesus akan datang kembali, dibawakan oleh calon vikaris Dea Putri Perdana STH. Ya, adik-adik, ketika mendengarkan cerita nanti, duduk yang rapi, tenang, biar ceritanya bisa dimengerti dan cerita itu bisa disimpan di dalam hati dan dapat dilakukan. Annyeonghaseyo, maaf. Halo adik-adik. Semua pasti dalam keadaan yang bergembira dan sehat selalu, serta siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik gak boleh loyo ya, walaupun di rumah. Kakak ajak kita untuk sama-sama berdiri. Kita menyanyi dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan, tegak dan katakan kau cinta Yesus. Itu tekor tahu.
Adik-adik, silahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu, memohon Tuhan membimbing dan menyertai kami dalam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan guru kami Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih, dalam Alkitab dikisahkan bahwa Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak, atau Dia sangat mencintai anak-anak. Tuhan meminta kita supaya untuk datang kepadanya agar kita semua diselamatkan dari dosa. Kak, kenapa sih kita perlu diselamatkan? Tentu karena kita sudah berbuat dosa. Alkitab mengatakan semua orang yang bersalah pasti akan dihukum. Orang yang buat salah seperti kita di rumah. Kalau kita buat salah, pasti orang tua kita marah. Dia pasti akan memberikan nasihat yaitu berupa hukuman. Dek, jangan suka usil sama teman. Malah adik-adik semua suka ganggu temannya. Pasti ibu atau ayahnya marah dan akan mendapatkan hukuman. Dosa yang menghalangi kita untuk pergi ke surga. Oleh sebab itu, kita minta Tuhan untuk menghapuskan dosa kita. Kakak punya cerita tentang salah satu perbuatan dosa, yaitu ketidaktaatan. Cerita ini akan disampaikan melalui ilustrasi. Selamat menyaksikan adik-adik, semoga bisa membantu mengerti. Suatu hari ada dua orang saudara yang bersekolah pada sekolah yang sama. Kakaknya Dedi sedang mengikuti pelajaran olahraga dan adiknya Didi mengikuti pelajaran agama di kelas. Di saat kelas berlangsung, Didi berbuat nakal sehingga ibu guru marah. Didi harus dihukum karena tidak taat. Ia dihukum dengan cara membersihkan ruang kelas. Kakaknya sangat sedih karena adiknya harus dihukum atas kesalahannya. Dedi memohon pada guru supaya dia menggantikan adiknya untuk dihukum. Akhirnya, Dedi dan Didi meminta maaf kepada ibu guru. Didi berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, adik-adik yang terkasih, kita semua telah berbuat dosa seperti Didi dan patut menerima hukuman. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya bagi kita semua sehingga Ia rela mendapatkan hukuman atas keberdosaan kita manusia. Seperti Dedi kakaknya tadi yang rela dihukum demi adiknya. Adiknya yang buat salah, tetapi Dedi yang dihukum. Yesus mengasihi kita semua. Dia menderita dengan hukuman yang berat di atas kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Bagaimana Kak supaya kita selamat dan dosa kita diampuni? Yang pertama, ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Kita harus mengakui kesalahan kita kepada Tuhan dan memohon Tuhan mengampuni kita agar kita selamat. Kalau adik-adik buat salah, maka harus jujur kepada kedua orang tuanya. Ketika kita bicara dengan baik, ketika kita jujur kepada orang tua kita, maka orang tua kita akan mengampuni kita. Seperti Nas tadi, jadilah orang yang bijaksana. Lalu yang kedua, yang terakhir, bertobat, kasih diri kita supaya hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Percaya sama Tuhan, kalau keselamatan itu pasti kita dapatkan dan penting ikut perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan seperti apa, Kak? Apa yang diperintahkan orang tua kita, itu juga yang diperintahkan Tuhan. Orang tua kita adalah tangannya Tuhan Yesus. Kita sebagai orang tua juga harus bisa mendidik dan mengajar anak kita. Jangan berbohong, jangan suka usil. Itulah perintah yang diberikan oleh Tuhan melalui orang tua kita. Semoga adik-adik bisa paham dan semoga adik-adik bisa melakukannya. Ingat apa yang Tuhan bilang hari ini dan ingat pesan yang sudah kakak-kakak berikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat emas untuk kita minggu ini dari Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kak Vikaris, apa sih arti dari ayat emas yang ada pada kita hari ini? Baik, kakak-kakak dan adik-adik semua, arti dari ayat emas yang hari ini adalah kita harus memiliki kesiapan untuk menghadapi kesudahan. Kesudahan yang bagaimana, Kak? Kesudahan di mana kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Akan ada orang yang dihukum karena kesalahannya. Tetapi kita sama-sama meminta kepada Tuhan untuk memberikan pengampunannya. Tuhan memberi kekuatan supaya kita tidak lagi berbuat salah. Dan kita harus bertekun dalam doa supaya bisa tinggal bersama dengan Tuhan nantinya. Adik-adik, dalam doa kita minta supaya hati kita dikuatkan. Meminta kemampuan atas kesalahan kita, maka kesalahan kita akan dimaafkan oleh Tuhan. Ikuti perintah Tuhan melewati perintah orang tua kita, yaitu ayah, ibu, kakak-kakaknya. Itu penjelasan ayat emas. Ya, terima kasih Kak atas penjelasan ayat emas untuk kita pada hari ini. Ya, nah adik-adik, ayat emas ini kakak-kakak bagi untuk adik-adik hafal sesuai kemampuan adik-adik seperti berikut ini. Adik-adik, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita sama-sama angkat pujian kita dengan judul berdoa dan berjaga-jaga. Hadapi tanda
Ayo adik-adik, ambil sikap berdoa seperti tadi. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Syukur padamu ya Allah yang telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Pimpin kami hidup benar dan seturut perintah-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi anak-anak sekolah hari Minggu kami. Berikan mereka pertumbuhan yang baik, agar mereka dapat menjadi orang yang menyebarluaskan nama-Mu di tengah dunia ini. Bagi yang berulang tahun minggu ini, bulan ini, Engkau berkati dalam pertambahan usia kami Tuhan. Kau memberikan kami kesehatan, kekuatan. Kau berikan kami kebijaksanaan dalam menjalani hari-hari kami. Bagi orang tua kami Tuhan, Engkau berikan kesabaran juga untuk mendidik dan mengajar kami agar lebih baik lagi. Di masa pandemi ini Engkau tetap jaga dan lindungi kami Tuhan. Berikan kami lebih lagi kesabaran supaya protokol kesehatan selalu kami taati. Kami rindu berkumpul tatap muka Tuhan. Semoga badai ini cepat berlalu. Kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mengucapkan perpisahan kepada Bapak Pendeta Gunedi MTH, Ketua Resort dan Ketua Jemaat GKE Tamiang Layang yang akan pindah tugas. Ya. Bapak, nanti pindahnya kemana Pak? Terima kasih kakak guru sekolah minggunya. Saya nanti akan pindah ke Banjarmasin, tepatnya sebagai Wakil Sekretaris Umum Majelis Sinode GKE setelah terpilih dalam Sinode Umum pada bulan Juli yang lalu di Kuala Kurun. Ya. Ya, Kak Prista, kalau mau bertanya silakan. Bapak, ada tidak pesan untuk guru-guru sekolah minggu dan kepada anak-anak semua yang ada di rumah? Baik, kakak guru sekolah minggunya. Tentu ada banyak pesan, bahkan juga kesan yang dirasakan oleh saya sebagai pendeta, sebagai ketua resort, ketua majelis jemaat Tamiang Layang selama melayani kurang lebih 5 tahun 10 bulan di resort Tamiang Layang. Waktunya sebenarnya cukup lama tetapi sepertinya singkat karena aktivitas pelayanan, baik pelayanan umum, bahkan pelayanan kategorial yang juga cukup padat. Meskipun kita berada pada situasi yang sulit di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi persekutuan, ibadah, kegiatan kategori tetap berjalan seperti yang dilakukan oleh Komisi Pelayanan Anak Resort Tamiang Layang bersama SPA seluruh resort yang ada di Tamiang Layang, bahkan termasuk hari ini bersama SPA Jemaat Tamiang Layang ya, yang melayani, dan tentunya kesan terbaik yang saya rasakan begitu luar biasa. Pelayanannya, kebersamaannya, dan tentu pada momen ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada Komisi Pelayanan Anak, Seksi Pelayanan Anak sekawasan Resort Tamiang Layang, demikian juga khususnya kepada Seksi Pelayanan Anak Jemaat Tamiang Layang bersama guru-guru sekolah minggu, tenaga pengajar, bersama tim multimedia yang juga setia melayani kita, sehingga seluruh pelayanan kita juga tetap bisa terekspos. Dan adik-adik di rumah, anak-anak sekalian di rumah juga tetap bisa menikmati pelayanan dari gereja, walaupun tentu kami juga merasakan
ada kerinduan bagi anak-anak agar bisa kumpul seperti biasanya. Kita berdoa, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kumpul kembali bersama di gereja, sekolah minggu, aktivitas yang bebas seperti sedia kala, bisa bersekolah lagi di sekolah, tidak lagi dari rumah dan seterusnya. Dan ke depan, saya berpesan agar juga tetap semangat kepada anak-anak sekolah minggu, demikian juga tetap semangat kepada guru-guru sekolah minggu untuk mengajar, mendidik, membina anak-anak terkasih kita melewati pelayanan. Secara khusus saat ini kita masih melewati pelayanan secara multimedia seperti ini, live streaming dan YouTube kita yang tentunya dapat diakses oleh seluruh jemaat, seluruh anak-anak sekolah minggu sekalian. Terima kasih. Kami atas nama sekolah hari Minggu mengucapkan terima kasih atas pesan yang telah disampaikan oleh Bapak, dan juga ada kenang-kenangan dari KPA yang akan diserahkan oleh Ketua KPA Kak Atik. Bapak, kami dari Komisi Pelayanan Anak mengucapkan selamat dan sukses untuk melayani di tempat tugas yang baru, dan terima kasih atas pelayanan, bimbingan, dan dukungan Bapak kepada pelayanan anak selama ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati dimanapun kita berada dan melanjutkan pelayanan kita. Ya, Pak. Terima kasih. Tahukah kamu apa saja buah-buah roh? Jawabannya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, buah-buah roh terdapat pada Galatia pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai 23. Tugas adik-adik minggu ini, tahukah kamu hewan apa yang dilepaskan Nuh pertama kali dari dalam bahtera? Silahkan adik-adik jawab di kolom komentar minggu depan. Kita jawab sama-sama. Adik-adik, sebagai ucapan syukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, marilah kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Lakukan yang bermanfaat dan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama kita, seperti lagu yang dinyanyikan kakak-kakak berikut ini. Lagunya dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 211, Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Yuk kita nyanyi sama-sama. Singkat bagaikan kemah, menurut
Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa kita patut selalu bersyukur atas keselamatan yang dianugerahkan Tuhan untuk kita. Dan keselamatan itu jangan membuat kita terlena sehingga kita lupa untuk berbuat baik. Teruslah taat firman Tuhan, dengarkan nasihat orang tua dan kasihi sesama. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita. Kita akhiri dengan berdoa, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Sehingga kami pada hari ini ya Tuhan Yesus boleh datang untuk memuji, memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh berdoa bersama-sama, dan kami juga telah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau senantiasa menjaga, melindungi kami, sehingga kami tetap sehat, kuat dalam menjalani hari-hari hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat hari pendidikan teologi. Sampai jumpa adik-adik, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.